Kenapa ada orang yang lebih memilih di rumah berhari-hari? Kenapa sebagian orang merasa tenang di dalam kamar tapi cemas saat harus keluar? Tidak semua orang yang jarang keluar rumah itu malas. Tidak semua juga antisosial. Alasannya bisa sangat berbeda dan seringkali lebih dalam dari yang terlihat. Pertama, faktor kepribadian. Ada orang dengan kecenderungan introvert yang memang mengisi ulang energinya lewat kesendirian. Interaksi sosial yang terlalu lama terasa melelahkan. Bukan karena membenci orang lain, tapi karena otaknya bekerja lebih sensitif terhadap stimulasi. Rumah menjadi tempat paling aman untuk memulihkan energi. Kedua, faktor kecemasan sosial. Sebagian orang merasa terlalu sadar diri saat berada di luar. Mereka memikirkan bagaimana dinilai, bagaimana berbicara, apakah terlihat aneh, apakah salah bicara. Pikiran ini menguras energi sebelum interaksi benar-benar terjadi. Akhirnya, menghindar terasa lebih aman daripada menghadapi rasa cemas itu. Ketiga, pengalaman masa lalu. Orang yang pernah dipermalukan, ditolak, atau dikhianati bisa mengembangkan pola menarik diri. Otak belajar bahwa di luar itu menyakitkan, sehingga rumah menjadi simbol perlindungan. Ini bukan kelemahan, ini mekanisme bertahan. Keempat, kenyamanan digital. Di era sekarang, hampir semua kebutuhan bisa dipenuhi tanpa keluar rumah. Belanja online, kerja remote, hiburan streaming, komunikasi lewat chat. Dunia terasa cukup hadir lewat layar. Masalahnya, kenyamanan ini bisa berubah menjadi ketergantungan. Semakin lama di zona nyaman, semakin besar resistensi untuk keluar. Kelima, kelelahan mental. Jika hidup terasa berat, tekanan kerja, masalah keluarga, beban finansial, rumah menjadi tempat untuk menghilang sementara, bukan karena tidak peduli pada dunia, tapi karena energi untuk menghadapi dunia sedang rendah. Namun, ada perbedaan penting. Jarang keluar rumah karena pilihan sadar dan tetap produktif, itu sehat. Jarang keluar rumah karena takut, cemas berlebihan, atau kehilangan motivasi total, itu perlu diperhatikan. Jika seseorang mulai kehilangan minat pada aktivitas yang dulu disukai, menghindari semua bentuk interaksi, merasa cemas ekstrem saat harus keluar, pola tidur berantakan dan energi terus menurun. Itu bisa menjadi tanda masalah yang lebih serius seperti kecemasan kronis atau depresi. Lalu apa solusi realistisnya? Bukan memaksa diri langsung berubah drastis. Mulai kecil, keluar rumah 10-15 menit sehari, jalan sebentar tanpa tujuan berat, duduk di luar sambil minum kopi, paparkan diri pada lingkungan secara bertahap. Otak butuh pengalaman aman yang berulang untuk menghapus rasa seancaman. Kurangi juga overstimulasi digital. Terlalu lama di layar membuat dunia luar terasa lebih kasar dibanding dunia virtual yang bisa dikontrol. Jika kecemasan terasa berat, belajar teknik pernapasan atau grounding sederhana bisa membantu menenangkan sistem saraf sebelum keluar. Dan yang paling penting, jangan beri label negatif pada diri sendiri. Tidak semua orang harus super sosial. Tidak semua orang harus aktif di luar setiap hari. Yang perlu dijaga adalah keseimbangan. Rumah boleh jadi tempat aman, tapi jangan sampai berubah menjadi penjara tak terlihat. Karena manusia tetap makhluk sosial. Kita mungkin butuh ruang sendiri, tapi tetap butuh dunia untuk tumbuh,